Para yang setia di bawah Undang-Undang Dasar 45 kita menuju ke pemilihan umum. Masihkah Anda akan memilih kucing dalam karung? Pemilu 2004 beda. Kini Anda bisa mengetahui dan memilih langsung calon wakil yang mampu mengemban amanah Anda. Kini nasib bangsa ada di tangan Anda. Pemilu 2004, milih langsung. Kalau di bilik suara ingat-ingat gitu ya. Presiden RI 2004. Sekarang ke Malaysia, bisa hidup tenang, ke Brunei. We expect that the next coming election will end the transition period of us, because we have been in the uncertain situation since the political reform in 1998, and all of us are waiting for more secure, more certain about the state and the country management. If there is no significant changes, maybe Megawati will still be re-elected. But it depends on the 5th general election, 5th of April general election. If the Megawati political parties lose, Megawati will find harder situation. Kalau bisa memperbaiki memperbaiki ekonomi Indonesia tentunya ya, maju ke sananya lah, jangan bikin rusuh-rusuh lagi gitu. Nepe fotonya. Allahu Akbar. Jadi saya kira lebih sehat ya Three Sisters with different parties gitu. Terus juga jangan dilihat
kepada konteks oh ini adalah Three Sisters gitu, tapi lebih konteksnya adalah Three Women gitu loh. Dengan nama Allah marilah bergerak langkah, meski berpijak di tanah yang berbongkar. Jangan kau ragu dan jangan lengah, berjuang di jalan Allah. Marilah bersatu wujudkan cipta bersama, dalam wadah persatuan partai bulan bintang. Kuatkan iman, bulatkan tekad, demi kejayaan bangsa agama. Bulan bintang, sebuah lambang persatuan umat Islam. Ayo ikhwan, rapatkan barisan, menghancurkan kebatilan. Makna kebangsaan kini adalah menjaga kedaulatan nasional di semua bidang. Kerakyatan berarti terbangunnya masyarakat yang demokratis, modern, dan setara. Kita berdayakan ekonomi rakyat sebagai tulang punggung perekonomian nasional untuk mampu bersaing dalam era keterbukaan global. Kemandirian adalah dasar kehormatan dan martabat bangsa. Manusia merdeka memilih merdeka. Marilah kita bersatu bersama P3. P3 siap membangun Indonesia merdeka. Mari kita siap menyongsong Indonesia ke depan. Mari kita siap membangun dengan iman dan takwa. Islam agamaku, kamu kiblatku, P3 pilihanku. Dengan hati yang bersih kita siap jalani bersama P3.
sebagai tunas muda Partai Persatuan Pembangunan. Partai Persatuan Pembangunan madeg berdiri tahun 1973. Gini kan? Pertama kali partai menikah didirikan, didekatkan dari tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama, tokoh-tokoh para ulama. Fusi saking partai Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, PSII lan nomor sekawan Perti. 4 partai niki fusi dilebur dados Partai Persatuan Pembangunan. Dasar Islam, lambang Ka'bah. Nami Partai Persatuan Pembangunan. Persatuan mempersatukan umat Islam, bangsa Indonesia menika 90% sama kirang segede umat Islam. Allah kapike bagus eleke bangsa Indonesia tergantung umat Islam. Paham apa badan? Mila Partai Persatuan Pembangunan ada fusi saking 4 partai, lambang Ka'bah, asas Islam. Wong Islam iku bersatu nih, isine dadi siji mergo ana Ka'bah. Baik itu yang di partai manapun, sing ana ing partai kepiye wangune, semuanya bersatu madhep dhateng Ka'bah. Partai Persatuan Pembangunan ingin mempersatukan umat Islam. Sadar, ngerti umat Islam itu macam-macam, pasti berbeda. Ada yang di partai Islam, ada yang di partai luar Islam. Di PDI banyak Islamnya, di Golkar langkung-langkung sama anak-anak. Partai ini ingin mempersatukan umat Islam. Partai ini ingin mengajak umat Islam mensyiarkan agama Islam, bahwa bangsa Indonesia apabila syiar Islam kelihatan, syariat Islam yang mungkin berlaku di Indonesia bisa kita jalankan. Insya Allah niki Indonesia akan jadi baldatun thayyibatun waradun ghafur. Tapi apa yang terjadi? Partai ini dihinggapi perpecahan, dihinggapi kena penyakit ora iso disijekno. Langkung-langkung wonten ing zaman reformasi, sing asale wong NU kabeh teng P3 NU ono gawe partai sing sengaja langsung atas nama NU gawe PKB. Dino mboten? Tiang-tiang Muhammadiyah gawe PAN. Wong bekas biyen zaman Bintang Sabit
gawe PBB. Tapi alhamdulillah partai ini sing diprediksi di angan-angan dari kiai pasti akan habis. Kiai mana sing ora ngarani partai ini? Saben kiai katakan 80% memprediksi partai ini pasti akan hancur. Tapi apa yang terjadi? Alhamdulillah tahun 1999 ana pemilihan umum sing kiai-kiai ini akeh sing mecotok. Ngertos mecotok? Nggih to, nggih? Semuanya keluar diprediksi P3 karek keranjange nek kuwi. Karek wadai. Apa yang terjadi? P3 isih duwe nomor di negara Indonesia partai ingkang kaping 3. PDI Golkar Partai Persatuan Pembangunan. Kanthi keterangan kula ingkang singkat, saya yakin, ainul yakin P3 niki nek menang artine mundak. P3 ingin melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar kepada siapapun. P3 anggapan semua umat Islam adalah saudara, bukan yang ada di Minika. Tugas kita adalah tugas bangsa Indonesia. Bila para kaneman, saya merasa terima kasih. Matur nuwun, mugi-mugi penang sedaya dibales dening Allah. Berjuang wonten ing P3. Para rawuh niki ingkang penting sebab P3 Partai Islam rawuh nggih. Mangke asar, mangke wasar, ngipun ngasar, gitu nggih. Mila kula tekapi santan monggo diakhiri kita donga, gitu nggih. Donga. Maca Fatihah ping 3 nggih. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين إلى في نعمه وإذا في مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي الجلال وجهك عاجل السلطان اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم بسر الفاتحة اجعل حزبنا فيك حزبا بارزا غالبا على سائر الأحزاب، حزبا يا إلهنا يا الله، مشاركا يا إلهنا يا إلهنا في أحوال الإنسان يا الله، وفي زعامتي وفي حكومة الإنسان يا الله، حتى يكون فيك يا الله غالبا يا إلهنا، بارزا ظاهرا يا الله، حاملا لواء الإسلام ويكون يا الله قصده وعمله عزا للإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا غفرت ولا ذنبا سترت ولا دينا الا قضيت ولا هما الا فرجت ولا مريضا الا شفيت ولا عصيرا الا يسرت ولا فقيرا الا اغنيته ولا طالب علم الا انت ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها يا ربي ولا انت الدنيا والاخره. اللهم كل هذه العقده وازل هذه الاسره واكفنا حسن المرسول وقنا شر المقدور وقنا شر المنقلب ما من الذي فكمل ولا تصرف عنا به حقك لنا رجاءنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Hidup P3. Hidup P3. Hidup P3. Come on, Gus.
Mari kita lakukan perubahan. Coblos nomor 9 Partai Demokrat. Insya Allah rakyat aman dan sejahtera. Teman 5 tahun mendatang Indonesia lebih aman dan lebih damai, Indonesia lebih adil dan demokratis, dan Indonesia lebih sejahtera. Itulah yang akan menjadi fokus pemerintahan yang akan datang. Barisan merah putih menjunjung keadilan, kibarkan semangat persatuan. Mari kita berjuang membangun nusa bangsa, maju terus tegakkan Pancasila. Engkau bagai matahari bangsa, pancarkan sinar tanah berdiri, tumbuhkan kehidupan demokrasi untuk Indonesia. Engkau pengemban amanat bangsa, menuju cita-cita bersama, menyongsong masa depan yang bahagia. Partai Amanat Nasional, tegakkan keadilan bagi semua. Partai Amanat Nasional, ciptakan kehidupan yang sejahtera. Kita bersama, tegak bersama untuk membangun negeri kita. Ayo serta maju serta menggapai cita mulia. Semoga Anda semuanya tergila-gila sama Partai Amanat Nasional. Yuk. Josh. Pak Wiknyo silakan, Pak Wiknyo, Pak Taftazani silakan, silakan Pak. Yo. Tangan kiri 1, tangan kanan 3, semuanya yo. Tangan kiri 1, tangan kiri 1, tangan kanan 3, semuanya yo. Rare 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 rare.
sayang, yuk. Silakan semuanya. Rayu sayang, yuk. Tidak malu. Josh. Ganggu sayang. Tidak malu. Om Deddy, selamat siang Om Deddy. Rayu sayang, kita semua hidup PKPD, jaya PKPD, partai karya peduli bangsa.
Saya lihat PKS jujur, peduli sama masyarakat. Hampir setiap ada musibah, mereka cepet banget turun ngebantu. Jadi saya juga respect sama PKS. Bagi Partai Keadilan Sejahtera, kemenangan yang hakiki bukanlah perolehan kursi dan suara sebanyak-banyaknya, melainkan kemenangan hati nurani rakyat Indonesia. Kita tuh butuh pemimpin yang bisa dicontoh oleh anak-anak kita, yang jujur, adil, penuh perhatian, dan berakhlak baik. Insya Allah, saya melihat ini ada di Partai Keadilan Sejahtera. Menurutku orang-orang PKS itu jujur, gak korup ya men. Gila, hari gini nolak uang, upeti 5,3 miliar. Gila, siapa yang bisa? Lu bisa? Gue aja gak bisa men. PKS adalah kekuatan persenyawaan kesadaran intelektual dan kesadaran spiritual, sehingga melahirkan sesuatu dialektika kekuatan revolusi tauhid, ya revolusinya keimanan, amal, dan ketakwaan. Mereka berdemonstrasi dengan sangat tertib dan tanpa huru hara dan sama sekali tidak merugikan terhadap keturunan Tionghoa Indonesia. PKS, setahu saya nggak pernah janji sama rakyat. Tapi kalau ada bencana alam, banjir, gempa bumi, kebakaran, mereka terdepan. Kenapa? Karena mereka bergerak bukan karena uang, tapi karena hati. Ya, buat saya pribadi mah PKS peduli rakyat. Bagus untuk kalau ada kebanjiran apa cepat untuk nolong orang gitu. Meskipun kami tidak bisa melihat secara kasat mata, namun insya Allah kami dapat merasakan dengan hati nurani bahwa ukhuwah dari Partai Keadilan Sejahtera sudah menyentuh hati-hati kami. Jika Partai Keadilan tapi teh ya non untuk damang kali ya tersangka lalongo ke bumi abdi sawios abdi jalmi alit gitu. Sebagai partai yang berlandaskan Islam bisa diterima oleh siapa aja, termasuk juga oleh saya dan rekan-rekan saya yang beragama lain. Adalah partai yang paling mengemukakan masalah kepentingan rakyat kecil. PKS ini juga saya melihat semuanya digarap ya, jadi mulai dari isu internasional, isu lokal, sampai isu perburuan. Jagalah hati, jagalah hati, jangan kau kotori, bersihkan hati, mari kita peduli. Jagalah hati, jangan kau nodai, pemimpin adil, rakyat sejahtera pasti. Jagalah hati, jangan kau kotori, bersihkan hati, mari kita peduli.
tertinggi di antara partai-partai yang lain. Allahu Akbar. Sekalipun masih ada manipulasi di sana sini, rakyat kemudian memberikan rewardnya dengan memilih partai baru yang masih memberikan alternatif, dan itu menurut mereka sebagian yang saya baca adalah di Partai Keadilan Sejahtera. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Sejak proklamasi kemerdekaan hingga hari ini, Indonesia telah berkali-kali berganti pemimpin. Namun, hingga hari ini kita belum menyaksikan perubahan ke arah yang lebih baik. Kedamaian, kesejahteraan, keadilan, cinta sesama anak bangsa belum pernah terwujud. Bahkan kita berkelahi berebut kebenaran, kita saling membunuh, kita membiarkan kemiskinan, ketidakadilan, ratap tangis, dan sesak penderitaan itu berlangsung di depan mata kita. Problema bangsa kita terletak pada ketiadaan pemimpin yang amanah. Memilih pemimpin sehari pun selesai. Namun, bila salah kita memilih, kita harus menebusnya dengan penderitaan panjang. Kita sibuk mencari-cari pemimpin dan lupa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya telah menganugerahkan suri teladan untuk kita ikuti. Teladan yang benar-benar pernah ada dalam sejarah. Dialah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan menarik teladan dari Rasulullah, kita akan menemukan kembali kemesraan yang dulu pernah ada. Dengan pemimpin yang menggenggam ciri-ciri teladan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan menyambut fajar cerah matahari pagi. Lupakah kita pada firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 59? Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang suatu perkara, maka kembalikan dia kepada Allah dan Rasul. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Maka belajarlah kita kembali kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terpuji. Berabad jarak Saya, Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan. Pilih PDI Perjuangan, penjaga ideologi Pancasila, penjaga kemajemukan bangsa, penjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. PDI Perjuangan. Ingat, coblos moncong putih nomor 8.
bisa mendapatkan dengan jumlah yang banyak, maka saya, Megawati Soekarno Putri, akan merasa malu sebagai Ketua Umum PDI selama ini. Nah, mau mempermalukan saya? Bulat, PDI Perjuangan. Pidato politik. Siapa yang menjadi calon dari PDI Perjuangan, saudara-saudara? Apakah saudara-saudara siap juga untuk menggolkan Ketua Umum PDI Perjuangan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia kembali? Bukan kidung merdu, tapi suara Andalah yang bisa meredakan tangis bangsa ini. Partai Damai Sejahtera yakin Anda bisa. Bangsa ini tampil lebih baik. Partai Damai Sejahtera yakin
Anda bisa. Memiliki latar belakang sebagai seorang pengacara, Saudara Nusirman Muni dihukum. Setuju saudara-saudara? Kemudian berikutnya, and of course we are very happy to hear about the announcement that our party is 22%. It is because we already worked very hard since 1999. Jangan sampai salah coblos. Khususnya, Tapi saya kira masyarakat juga sudah mulai kritis bahwa yang diperlukan juga sebagai anak ideologis, karena ini penting. Manfaat dari seorang anak proklamator itu akan sangat bermanfaat apabila dia bisa membawa satu misi, satu visi ke depan untuk di dalam arti mengadakan satu perubahan. Kalau seandainya Golkar menang lagi, saya rasa masyarakat mungkin agak sedikit pesimis dengan harapan membangun Indonesia yang baru. Nomor 18 masih dalam kolom. Sah. Selanjutnya. Sah. Selanjutnya. Nomor 18. Saksi. Sampelnya nasional di seluruh provinsi di 245 KPU bekerja, mungkin butuh waktu 20 sampai 25 hari. Sekarang ini hasil pemilu kira-kira demikian. Sekarang kita nilai. They need new leaders that have competence to solve two big problems.
First, the economic problem. Second is security problem. Based on these two issues, according to the public sentiment, public opinion, they think SBY is the most competent public figures compared to any other presidential candidates. Pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira. Demokrasi Pancasila, hikmah Indonesia merdeka. Pilihlah wakilmu yang dapat dipercaya, pengembara yang setia. Di bawah Undang-Undang Dasar 45, kita menuju ke pemilihan umum. Pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira. Demokrasi Pancasila, hikmah Indonesia merdeka. Pilihlah wakilmu yang dapat dipercaya, pengembara yang setia. Di bawah Undang-Undang Dasar 45, kita menuju ke pemilihan umum. Pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira. Demokrasi Pancasila, hikmah Indonesia merdeka. Pilihlah wakilmu yang dapat dipercaya, pengembara yang setia. Di bawah Undang-Undang Dasar 45, kita menuju ke pemilihan umum. Satu suara, Wiranto. Wiranto. Satu suara, Wiranto. Satu suara, Wiranto. Satu suara, Wiranto. Tiga suara. Satu suara. Konvensi Nasional Pemilihan Calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Golongan Karya menetapkan 1. Saudara Wiranto sebagai calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Golongan Karya. Satu suara, Akbar Tanjung. Tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Saya sudah katakan bahwa pertandingan yang sebenarnya memilih calon presiden akan kita hadapi nanti pada bulan Juli tahun 2004 yang akan datang. Dengan keyakinan dan semangat itu pula, kita percaya rakyat akan tetap memberikan dukungan dan kepercayaan kepada kita, kepada calon presiden dari Partai Golkar untuk tampil sebagai Presiden Republik Indonesia 2004-2009. Kita menyaksikan konvensi di daerah, bukan saya yang... Bukan kata-kata. Ini buktinya, saudara-saudara. Partai Golkar
dari seluruh tanah air. Ini semua adalah merupakan kebanggaan kita. Oleh karena itu, mari kita berikan dukungan penuh kepada beliau agar beliau terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Walaupun saudara-saudara tidak meragukan komitmen saya, kiprah saya. Yang menyangkut masalah tim-tim sudah diklarifikasi oleh Jaksa Agung Timur ya, yang sudah memberikan suatu penjelasan bahwa masyarakat Timur ini sudah tidak tertarik dengan masalah-masalah pelanggaran HAM yang sudah digelar sebenarnya dan sudah diselesaikan dengan cara-cara yang dianggap mereka sudah memenuhi prasyarat yang mereka kemukakan, Bang. Marilah saudara-saudara sekalian, dalam mengakhiri sambutan ini. Ingat nasihat dari guru saya, seorang kakek yang menanam pohon kurma. Kami juga mendambakan dan akan berjuang untuk membangun sebuah Indonesia yang terbebas dari beban kemiskinan, kesulitan ekonomi, ketiadaan lapangan kerja, dan hutang luar negeri yang menggerogoti. Tingkat kemiskinan dalam periode 5 tahun ke depan diharapkan turun dari 17,4% pada tahun 2003 menjadi 8,2% pada tahun 2009. Dan dengan tingkat pertumbuhannya ditetapkan tersebut, berbagai indikator kualitas hidup manusia Indonesia juga akan meningkat. Atau diakhirkan di dalam mengetahui nomor urut selanjutnya. Pada saat yang bersamaan, semua pasangan untuk memandu acara ini selanjutnya. Saya persilakan. As predicted by various polls. How would you explain is a pattern of The fact that her party lost 1/3 of her support, okay, it's really a sign, a strong sign that there is something wrong with Megawati's running the country. Now, unless she is aware of that, and because of that, she promised people to change the way she run the country, I think her chance will be very slim. Terima kasih, mohon tetap. One of the reasons that they become a very popular figure in politics, because there is a crisis going on in Indonesian society in seeing political leader. Pasti tidak nomor 13, Pak.
Saatnya kita butuh pemimpin yang kuat. Pemimpin yang mengabdi kepada rakyat. Pemimpin yang mau bekerja. Pemimpin yang mau mendengar dan mengerti. Pemimpin yang menertibkan. Pemimpin yang memikirkan rakyat banyak. Pemimpin yang berhati bersih dan bijak. Pemimpin yang membawa kita bersatu untuk maju. Seorang guru SD bersaudara 9 tahu bagaimana, betul? Belum cukup. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Malam kudus, sunyi senyap, dunia Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2004. Ibu Haja Megawati Soekarno Putri. Jangan pelin-pelan, jangan memilih yang lain, tetapi pilihlah Megawati Soekarno Putri yang akan memperjuangkan hak-hak kalian di masa yang akan datang. Seperti yang sekarang saya menjadi wakil presiden, melindungi semua rakyat tidak pandang. Kemiskinan kian meluas. Jutaan penghuni negeri yang subur ini kekurangan makanan bergizi. Inilah sebuah ironi. Kemiskinan membuat telur, daging, ayam, sumber protein menjadi tak terbeli. Jutaan anak generasi penerus negeri ini tumbuh ala kadarnya. Jika kita tidak meningkatkan gizi mereka, kualitas generasi penerus akan semakin tertinggal. Inilah buah dari kebijakan yang kurang menghargai jerih payah petani, peternak, nelayan, dan buruh. Negara perlu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperbaiki gizi makanan generasi penerus. Jangan kesampingkan soal gizi dan jangan anggap enteng mereka. Pilihlah dengan hati nurani.
Ada apa tuh Kang Dadang? Kok kelihatannya kesel? Iya, pengajuan kredit saya ditolak. Katanya karena tidak punya sertifikat tanah. Makanya urus sertifikat supaya tanah kita punya kepastian hukum. Loh, ini kan tanah milik nenek moyang saya. Masa mereka tidak percaya? Ada permainan apa ini? Jangan buru sangat dulu. Datang aja ke Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Gampang kok. Kan ada program adjudikasi sertifikat lahan, Bapak-bapak. Segera urus sertifikat lahannya, karena untuk memperoleh kredit harus pakai sertifikat. Tolong bantu petani memperluas lahannya, mengurus sertifikatnya, dan memperoleh modal bagi usahanya. Mereka telah kesulitan bertahun-tahun. Setiap kali panen harga gabah jatuh, dan setiap tandur harga pupuk meningkat. Jangan biarkan mereka dalam kesulitan berkepanjangan. Itu dia pemimpin yang kita mau. Pilihlah dengan hati nurani. Pada hari ini saya Susilo Bambang Yudhoyono dan saya Muhammad Yusuf Kala. Kami memohon doa restu kepada seluruh rakyat Indonesia untuk maju mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Semoga kami diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersama seluruh komponen bangsa bekerja keras membawa perubahan Indonesia ke arah kehidupan yang aman, adil, dan sejahtera. Cukup sudah saling menyalahkan. Cukup sudah kita berpangku tangan. Kita song-song penuh keyakinan. Masa depan yang penuh harapan. Mari kerja keras bersama-sama, bahu-membahu demi masa depan. Bersama kita bisa, rakyat aman, adil, sejahtera. Bersama kita bisa membangun kembali Indonesia. Bersama kita bisa. Bersama kita bisa. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan sujud di atas sajadah yang panjang ini, diselingi sekedar interupsi, mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya Susilo Bambang Yudhoyono dan saya Muhammad Yusuf Kala akan berjuang sekuat tenaga, bekerja keras, mewujudkan kehidupan yang aman, adil, dan sejahtera. Bersama kita bisa. Pada tanggal 20 Mei tahun 1908, Budi Utomo mengajarkan kita perlunya membangkitkan kesadaran bangsa Indonesia melawan segala bentuk penjajahan. Kami, Susilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad Yusuf Kala, mengajak seluruh komponen bangsa meneladani tekad mereka untuk bersama-sama bekerja keras membangun Indonesia yang kita cintai menjadi negara yang aman, adil, dan sejahtera. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, saya Susilo Bambang Yudhoyono dan saya Muhammad Yusuf Kala akan berjuang sekuat tenaga, bekerja keras, mewujudkan kehidupan yang aman, adil, dan sejahtera. Amanah ini akan kami pertanggungjawabkan kepada rakyat dan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Berilah kami kesempatan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik dengan memilih kami pada tanggal 5 Juli 2004.
yang dua, makanya dia minta lagi ini. Yang kedua mau nyusul. Jadi ranking berapa dong? 1 dong. Mau 9. Ini angkanya 9. Jangan ngintip. Menteng nih. Ini mah. Sini. Ditinta dulu. Harapan saya pemimpin yang akan datang, presiden lah ya, itu lebih tegas dan lebih bisa dipercaya masyarakat dalam arti keamanan stabil, terus ekonomi pun stabil, pendidikan pun lebih murah ya kan. Rakyat kecil dipikirkanlah sama presiden yang baru ini. Mas, pala mas, nunduk mas. Dengar, duduk bos. Pak tunggu pak. Pak tunggu pak. Sampai pak. Ada cintanya sini pak. Yang mana ini? Kiri kanan boleh. Stop. This is a wonderful transition from authoritarian rule to purely democratic rule in just 6 years, and the people of Indonesia ought to be congratulated. 184. Down. We don't need you. Down. 190. Ini nggak kayak gini Mas. April nggak kayak gini. April cuma gua sendiri. I am confident I could win on the first round, and it means I could go to the second one. Tuh sama dia tuh. Iya. Ya gitu. Oh terus. Tuh sama Mang Namin minta kopi dulu. Dua. Ya, 2, 3, 4, 2, yang mana dulu di mana katakanlah waktu legislatif PDP anjlok meningkat. Kemudian ada beberapa daerah-daerah yang kita harapkan memberikan kontribusi masih tidak signifikan.
For me, 33 to 34% is about okay. Actually, my own estimate, not whole estimate, is around 35%. If I could reach that figure, then I will be okay for me to go to the second one. Well, I am ready to go to the second round, whoever will be my competitor. Because for me, both Pak Wiranto and Ibu Megawati has his or her own strength and weakness. So in politics, I have to be ready for competing on the second round in the runoff. TPS konsolidasi 427.728 pada forum ini yang telah memberikan kesempatan kepada KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tanggal 26 Juli tahun 2004 tentang rekapitulasi Hajah Megawati Soekarno Putri dan Kiai Haji A. Hasyim Muzadi dengan perolehan suara 31.569.104 dalam kurung 31.569.104 kurung tutup memperoleh suara terbanyak kedua. Haji Susilo Bambang Yudhoyono dan Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kalla dengan perolehan suara 39.838.184 dalam kurung 39.838.184 kurung tutup memperoleh suara terbanyak pertama. Kursi milik kita, dirampok sama dia. Polisi juga harus dimasuk. Bapak-bapak di KPU ini pernah mendengar ada ancaman bahwa akan jam seri-seri. Nanti kita akan menjadi suatu. Jadi ya boleh dikatakan letasan, tapi yang pasti petasan, yang pasti adalah ledakan, gitu ya. Kita belum bisa menyimpulkan, gitu. Yang pasti masih dikatakan adalah low explosive, gitu. Tapi juga bukan dari jenis bom yang menggunakan kontainer dengan metal atau. Saya sebagai salah satu pelaku dalam kompetisi. Kami menerima hasil penghitungan suara yang telah diumumkan tersebut. Kami menerima sebagai kepercayaan, sebagai amanat rakyat. Kami menyadari bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. Bersamanya kita melanjutkan perjuangan bersama rakyat. Orang yang sangat konsisten dalam melakukan sesuatu di dalam koridor hukum. Jadi itu sudah sesuai dengan prediksi kami dan inilah yang sangat membanggakan bahwa bangsa kita ini sudah mulai dewasa di dalam pemilihan kemarin. Dan inilah kita harus bersyukur pada mereka dan berterima kasih kepada rakyat yang sudah memilih ibu. Kepercayaan ini saya kira luar biasa.
pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira. Demokrasi Pancasila, hikmah Indonesia merdeka. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dari lubuk hati yang paling dalam, kami mengucapkan terima kasih atas pilihan dan dukungan saudara pada pemilu 5 Juli 2004 yang lalu, atas keyakinan, ketegaran hati nurani, dan kejernihan pikiran dalam memilih. Di semua tempat, di seluruh Indonesia, rakyat berteriak mengharapkan perubahan. Perubahan menuju masa depan yang lebih cerah. Perubahan bersama pemimpin yang lebih baik. Kehendak dan harapan ini harus dapat kita wujudkan, karena rakyatlah pemegang kedaulatan dan penentu masa depan. Saya yakin dengan kebersamaan dan kerjasama kita, insya Allah Indonesia yang lebih baik akan dapat kita wujudkan. Kita tahu perubahan kini semakin dekat. Thirdly, based on my interactions with the people, I had been visiting cities and provinces in the past 2 months, and I could know that the support from the people are getting stronger and stronger. Saya harapan saya supaya semua harapannya tenang ya, aman, semua selamat dah, berhasil gitu. Harapannya saya pilih mau SBY aja gitu aja. Kenapa Ibu pilih Pak SBY? Karena saya mendukung itu Pak SBY gitu. Oh gitu. Untuk kita semua, alhamdulillah. Kalau saya sih nggak usah tegang lah, kita lihat saja nanti hasil sementaranya. Saya kira itu yang lebih baik daripada kita belum apa-apa memberikan suatu statement. Jadi mari kita bersama-sama menunggu dengan sabar, terutama mungkin akan bisa terlihat melalui quick count. Terima kasih. Santap siang, terima kasih sekali lagi atas kooperatifnya selama. Santap siang, terima kasih sekali lagi. Itulah yang ingin saya sampaikan, sangat kita perlukan adalah kewaspadaan.
Kita mulai saja. Assalamualaikum. Menggunakan hak pilihnya di bilik suara yang sudah disediakan. Memang dibayar untuk 221, 222, 223. Unang kita do. Simpan aja ya. Mate. Terus Pak, masukin aja Pak. Nomor 4 108. Apa Pak? Gila. Gila lampu. Nggak kelihatan Mas, nggak kelihatan lampu. Ya, Pak. Ya. 109. Baru sama Bapak. 110. Ya, 110. 110. Ya, ini. 110. Ya. Aku boleh nggak ini? Bunuh diri Pak, kalau berdiri Pak. Ngumpet aja dah, ngumpet dah. Kasih nih Pak. Ibu. Halo Bang. Ibu pelan-pelan Bu. Depan Pak. Pak SBY depan Pak. Pak depan Pak. Pak lama Pak, yang lama Pak, yang lama. Tahan. Tahan Pak, tahan Pak. Tahan Pak. Pak. Pak Bambang. Kanan Pak, kanan. Nggak bisa bentok Mas. Sampai kuku. Em. Tahan Pak Bambang. Pak tunjukin Pak. Masih basah jalan. Sebelah kiri Pak, di belakang Bapak. Sebelah kiri Pak. Pak Bambang sebelah kiri. Tahan. Terima kasih Pak. Belum Pak, tahan Pak. Pak lagi Pak. Udah. Pak Jari Pak. Pak Bambang Jari Pak. 113. Ada masalah sedikit pun
pasangan calon Hajah Megawati Soekarno Putri dan Kiai Haji A. Hasyim Muzadi dengan perolehan suara sah 44.990.704. 4. Pasangan calon Haji Susilo Bambang Yudhoyono dan Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kalla dengan perolehan suara sah 69.266.350. Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang memperoleh suara terbanyak dan ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden putaran kedua tahun 2004 adalah Haji Susilo Bambang Yudhoyono dan Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kalla. Bersyukur, alhamdulillah. Ya bersyukurlah ya. Tema besar kita tidak berubah, konsiliasi. Itu yang paling indah setelah kita berkompetisi untuk demokrasi. Setelah itu ya kita bersatu kembali, melangkah ke depan, mengemban tugas bersama. Saya kira itulah hari-hari di depan kita. Terima kasih, alhamdulillah. Terima kasih. Mr. Yudhoyono, could you just tell me how you're feeling tonight? Wonderful, happy. Syukur alhamdulillah to God. Saya pamit dulu, Pak. Pemilihan umum telah memanggil kita.
Indonesia Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai Presiden Republik Indonesia terpilih, berdasarkan Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sebelum memangku jabatan Presiden Republik Indonesia, saya akan melaksanakan kewajiban konstitusional saya, yaitu mengucapkan sumpah sesuai dengan agama Islam yang saya anut di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagai berikut. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Ibu, lagi Bu. Ya lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak. Wah, back. Woi, maju, woi. Ini siapa cewek-cewek dua? Jadi ini anak detik kok.